Ya, ini PPT saya sudah saya upload di website saya, nanti bisa di-download. Hari ini kita membahas tentang pembuatan poliuretan pada industri petrokimia. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang SBR, stiren butadian rubber. Kali ini kita bahannya masih polimer ya. Tapi ini adalah poliuretan. Topik pembahasannya ini ada kegunaan poliuretan, sintesis poliuretan, kemudian produksi poliuretan, serta kelebihan poliuretan. Poliuretan itu ada yang wujudnya adalah rigid form. Ya. Jadi di pasar itu ada yang wujudnya rigid. Rigid itu kan artinya keras ya, keras solid ya, itu kaku ya. Jadi form yang bentuknya itu kaku. Tentu saja ini form itu kan seperti busa ya. Jadi dia meskipun kaku, keras, tapi dia cukup ringan ya, karena dia bentuknya form. Ini contohnya ada poliuretan yang kegunaannya sebagai panel konstruksi terisolasi. Jadi untuk mebel. Kemudian ada yang digunakan sebagai bahan penyekat pada gedung. Ya, ini biasanya ya nggak hanya di gedung, di kantor juga. Ini ada yang menggunakan poliuretan sebagai penyekat. Kemudian ada yang digunakan sebagai material pada pendingin. Ya. Material pada pendingin ini maksudnya karena poliuretan itu memiliki sifat menghantarkan panas yang jelek ya. Dia jelek dalam menghantarkan panas ya, berarti dia cukup bagus digunakan sebagai isolator ruangan. Ya. Misalkan ruangannya ber-AC, berarti dindingnya dikasih rigid foam poliuretan untuk memperkecil transfer panas ya dari luar ke dalam ruangan. Kemudian poliuretan itu ada yang fleksibel foam. Fleksibel itu kan lawannya rigid ya. Kalau rigid itu kaku, keras itu rigid, tapi kalau fleksibel ini dia lentur. Jadi ada foam yang keras, ada yang foam yang lentur. Ya. Foam yang lentur ini contohnya ada tempat tidur ya, ini ya, kasur itu ya. Kemudian ada laminar tekstil, ya, biasanya yang dipakai pada dasarannya karpet ya. Karpet yang bagian dalam ya, itu ada laminar tekstil. Kemudian panel pelindung pada mobil, ya, ini panelnya mobil. Ada yang biasanya panelnya mobil itu kan 2 lapis ya, yang bagian bawah itu poliuretan, yang bagian atas biasanya kalau mobilnya yang bagus biasanya ada kulitnya juga ya. Tapi dasarannya tetap menggunakan poliuretan ya untuk meredam getaran. Karpet dasar spons sintetis ya. Ya, untuk dasarannya karpet ya. Kegunaan lainnya misalkan ini untuk busa atau foam ya, termasuk yang digunakan untuk mencuci piring itu juga termasuk bahan dari poliuretan juga. Sebentar ini apa ada yang baru masuk ini. Saya cek dulu ya. Ya, nanti bagian itu saya cut ya nanti. Ya, lanjut kegunaan lainnya dari poliuretan ya. Ada busa atau foam. Ya. Kemudian ada lem ya. Jadi bahan campuran lem untuk memperkeras lem ya. Jadi bahan lem itu biasanya itu menggunakan PVAC ya, polivinil asetat. Tapi ada campuran poliuretannya juga ya, supaya dia kalau
Kalau kering bisa mengeras dengan baik ya, tentu saja dikasih campuran poliuretan. Kemudian ada pelapis atau coating. Ya. Ya, ini juga dibuat campuran ini juga ya, campuran pelapis atau coating. Ya. Biasanya itu ini ya, coating apa ya, pletur itu ya kalau kita menyebutnya istilahnya. Di pletur itu ada campuran poliuretannya juga. Ya. Kemudian ada elastomer ya, ini ada karet-karet ini tipe poliuretan yang fleksibel digunakan sebagai elastomer juga. Elastomer ini biasanya digunakan untuk bisa diolah menjadi bahan baku ini ya, mebel ya, yang dia butuh kelenturan seperti dashboard. Dashboard mobil itu juga mungkin ini ada campuran elastomernya juga. Lanjut ke sintesis poliuretan. Poliuretan adalah bahan polimer yang dicirikan oleh adanya gugus fungsi uretan. Gugus fungsi uretan itu adalah NHCOO. Ya, ini uretan namanya. Nah, gugus fungsi uretan itu terbentuk dari apa? Gugus fungsi uretan itu terbentuk dari gugus isosianat. Ya, gugus isosianat itu N, kemudian ini N-nya ke C ini double, ya, ikatannya double, kemudian C ke O ini ikatannya juga double juga. Tapi yang N, karena N itu tangannya 3, ya, dia kekurangan 3 elektron, maka masih ada 1 ya, yang dia bisa berikatan dengan senyawa lain. Kemudian gugus hidroksi. Gugus hidroksi itu adalah OH, ya misalkan alkohol itu termasuk gugus hidroksi. Nah, gabungan antara gugus isosianat dan gugus hidroksi ini bisa membentuk gugus uretan, ya, NHCOO. Ini seperti ini. Yang mana ini ya, jadi antara gugus isosianat dan hidroksinya jadi 1 ya. Gugus uretan ini mirip seperti gugus ini ya, gugus apa namanya? Gugus amina ya, mirip-mirip. Tapi kalau gugus amina hanya NH saja, kalau uretan ini ada NHC, ini ada COO-nya, ya, karena berasal dari gugus isosianat. Nah, kemudian bahan dasar ya, bahan dasar ya, karena ini ada gugus hidroksi yang merupakan turunan senyawa dari alkohol, ya, maka bisa disebut juga dengan poliol. Ya. Bedanya kalau poliol, ya, poliol itu kan golongan alkohol, cuma OH-nya lebih dari 1, itu poliol. Nah, ini kemungkinannya ada 2, poliol polieter dan poliol poliester. Ini disebut juga dengan oligomer. Oligomer itu beda gugus fungsi, tetapi secara rantai itu jumlah C-nya sama, ya, itu oligomer. Nah, kalau poliol ether artinya dia ada gugus olnya ya, ada gugus hidroksinya, ada gugus alkoholnya, dan ada gugus eternya. Ya, ini bahan bakunya jenis poliol ether. Polimer dengan massa molekul rendah yang diperoleh dari reaksi pembukaan cincin pada polimerisasi alkilen oksida. Contohnya, poliol ether ini ada politetramethylen glikol. Nah, ini. Kemudian ada polietilen glikol. Kemudian ada polipropilen glikol. Semuanya ada glikolnya.
Nah, cuma ada gugus eternya juga ya. Kemudian untuk poliol ester ya mirip ya, yang satu eter, yang satu ester ya, tapi sangat berbeda sebenarnya senyawanya. Ini berasal dari reaksi polimerisasi glikol dengan asam dikarboksilat. Nah, ini masih ingat kan ya, reaksi alkohol dengan karboksilat itu jadi ester, reaksi esteri, pembentukan ester ya. Reaksi esterifikasi itu kan glikol dengan karboksilat ya, senyawa karboksilat, gugus karboksilat. Ini contohnya senyawa poliol poliesternya, ini ada polietilen adipat. Ya. Kemudian ada polipropilen adipat dan gliserol adipat. Ya, jadi bahan-bahannya ini bahan baku. Ini untuk yang mewakili gugus hidroksi. Kemudian yang mewakili gugus isosianat ini biasanya menggunakan senyawa-senyawa diisosianat. Isosianat itu hanya satu gugus isosianat, tapi kalau diisosianat berarti dua gugus isosianat. Nah, yang paling bawah ini ada reaksinya ya ini. NOH atau NHO strepja 2 XOH. Nah, ini kan golongan glikol kan ya. Glikol itu OH-nya ada 2. Kalau OH-nya 3 itu gliserol. Ini OH-nya 2, maka disebut juga dengan glikol. Kemudian ini ada OCN, strip CH2, dalam kurung Y, strip NCO. Ini adalah diisosianat. Kalau OCN-nya cuma 1, jadi isosianat. Tapi kalau OCN-nya ada 2, maka jadi diisosianat. Kemudian menjadi, nah ini menjadi senyawa uretan ini ya. Belakangnya ganti jadi dalam kurung N-1. Nah, sintesis poliuretan. Sintesis poliuretan itu bisa terjadi dengan mereaksikan suatu diol. Diol itu alkohol OH-nya 2 dengan diisosianat melalui metode polimerisasi larutan dan lelehan pada temperatur cukup tinggi. Nah, ini jadi kemungkinannya ada 2. Kemungkinannya itu terbentuk poliuretan struktur linier, yang kedua itu poliuretan struktur bercabang. Ini kok bisa terbentuk linier, bisa terbentuk bercabang, ya ini dari mana ya. Kalau poliuretan struktur linier itu terjadi reaksi antara diol rantai pendek dengan diisosianat. Syaratnya ini diol. Jadi OH-nya ada 2, kemudian diol rantai pendek dengan diisosianat, ya, senyawa diisosianat. Kalau poliuretan struktur bercabang, reaksi glikol dengan diisosianat dengan penyambahan sejumlah kecil senyawa poliol. Nah, ini bedanya. Jadi selain glikol dan diisosianat itu ada penambahan poliol yang lain. Misalkan ditambahkan gliserol ya. Yang OH-nya ada 3 ya. Atau OH-nya pokoknya lebih dari 2. Jadi kalau linear itu OH-nya maksimal 2 ya. Diolnya ya. Karena dia menggunakan diol dan tidak boleh ditambahkan selain diol. Tapi kalau bercabang, OH-nya lebih dari 2. Karena ini ada poliol ya. Selain glikol, ini ada poliol juga. Reaksi diisosianat dengan senyawa yang pada satu molekulnya memiliki gugus hidroksi lebih dari 2. Nah, lebih dari 2 ya, berarti bisa gliserol dan lain-lain. Gliserol itu OH-nya 3. Kemudian ini ada poliuretan poliol plus diisosianat. Ya, ini bahan-bahannya. Contohnya diisosianat komersial itu ada ini, ada
heksametilen 1,6 diisosianat HMDI. Ini bahannya ya, singkatan heksametilen 1,6 diisosianat HMDI. Kemudian ada MDI, itu singkatan dari divinilmetan 4,4 diisosianat. Kemudian ada TDI, merupakan campuran dari tolulen 2,4 diisosianat dengan tolulen 2,6 diisosianat. Ini bahan diisosianatnya. Kalau bahan poliolnya ya yang di slide sebelumnya tadi ya, bisa dilihat. Kemudian kereaktifan. Ya. Diisosianat aromatik lebih besar reaktifannya daripada diisosianat alifatik. Ya. Kalau diisosianat aromatik itu kan artinya dia bisa membentuk cincin aromatis. Ya. Cincin aromatis itu berbeda dengan siklis ya. Kalau aromatis itu cincin bensen, berbeda. Kalau siklis itu tidak ada cincin bensennya. Ya, artinya siklis itu ya lingkaran gitu ya, tapi tidak ada ikatan rangkap duanya. Kalau ada ikatan rangkap duanya 3, tunggalnya 3 itu namanya aromatis. Contohnya ini di isosianat aromatis ini ada ini ya, mana ya? Tolulen ini ya, tolulen 2,4 diisosianat dengan tolulen 2,6 diisosianat ya. Tolulen ini gugusnya mirip dengan toluena ya, tetapi menggunakan gugus diisosianat. Ya. Toluen itu kan aromatis ada CH3-nya kan ya. Cuma CH3-nya diganti senyawa diisosianat, letaknya pada C nomor 2 dan 4. Ya, ini aromatis. Kalau alifatik itu lurus ya, alifatik. Kemudian dari kecepatan reaksi, atom karbon primer lebih besar dari atom karbon sekunder. Nah, ini jadi semakin dia terletak pada, maksudnya gugus diisosianatnya semakin terletak pada atom karbon primer itu lebih reaktif daripada kalau gugus diisosianatnya terletak pada atom karbon sekunder. Ya. Kalau primer itu kan C nomor 1. Kalau sekunder itu C nomor 2. Contohnya kalau yang atom karbon primer ini, heksametilen ya, 1 ya 1,6, satunya itu primer. Kalau yang sekunder ini contohnya ini ya, 2 ya. Tolulen 2 ini, 2,4. 2 itu kan sekunder. Dan seterusnya. Ini dari reaktan-reaktannya. Kemudian dari ya ini reaksinya ya. Poliuretan struktur linier, reaksi antara diol rantai pendek dengan diisosianat. Ini gambarnya agak ngeblur ya, ini saya dapatnya di internet memang ini dapatnya yang ini ya, yang paling bagus ya. Ini ada senyawa diisosianat ya. Kiri kanan 2, kemudian yang tengah ini ada poliol. Poliol ini ada polieter atau poliester. Karena gugus NCO atau OCN itu punya ikatan ganda, maka dia rentan putus ya, rentan putus kemudian bergabung dengan OH dari poliol membentuk yang ini ya, yang baris kedua ini. Jadi ini senyawa dari senyawa diisosianat, kemudian yang tengah ini poliol, kemudian ini diisosianat. Kemudian ada pemanjangan rantai yang disebut juga dengan prepolimer ya. Prepolimer itu polimer tapi belum sepanjang polimer ya.
cuma pemanjangan rantai, yaitu disebut juga dengan prepolimer. Yang bawah sendiri itu reaksi polimerisasinya. Ya. Jadi ini ya selang-seling, selang-seling senyawa diisosianat, kemudian poliol, diisosianat, poliol, ya selang-seling seperti itu, sampai lurus. Ya. Nah, mengapa kalau poliuretan linier itu hanya bisa terbentuk dari poliol yang dia OH-nya cuma 2? Ya karena OH-nya cuma 2 di ujung paling awal dan ujung paling akhir, maka dia hanya bisa nyambung lurus saja. Beda hal kalau OH-nya 3. OH-nya 3 misalkan ujung paling awal dan ujung paling akhir, di tengah-tengah ada OH-nya juga. Maka OH yang di tengah-tengah itu rentan membentuk cabang. Jadinya poliuretan struktur cabang. Ya. Itu yang tidak terjadi pada poliuretan struktur linier ini ya. Karena OH-nya hanya paling ujung ya, ujung dengan ujung ya. Jadinya lurus terus. Kemudian kalau poliuretan struktur bercabang, ya, reaksi glikol dengan diisosianat dengan penambahan sejumlah kecil senyawa poliol. Ada glikolnya misalkan. Reaksi diisosianat dengan senyawa yang pada satu molekulnya memiliki gugus hidroksi lebih dari 2. Ya ini perlu dicatat ya, ini gugus hidroksi lebih dari 2. Misalkan ini ya, ini gambar molekulnya nggak seberapa jelas juga ya. Intinya misalkan kita bayangkan aja glikol ya, OH-nya ada 3. Ya. Pada C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3 sama-sama ada OH-nya. C nomor 1 dan nomor 3 itu membentuk rantai lurus, tapi C nomor OH pada C nomor 2 itu bisa membentuk cabang, ya, jadinya kayak gini. Ini alkohol ketemu isosianat, nah ini terbentuk gini, ya akhirnya terbentuk kayak gini, ya, yang bawah. Jadi, nah ini, jadi OH yang letaknya di tengah rantai hidrokarbon itu rentan membentuk cabang. Produksi poliuretan ini typo ya, ini salah ini. Produksi poliuretan ya. Ini misalkan ini ada stainless steel tank. Nah, dia sudah terbentuk poliuretan. Ini ada heat exchanger. Kemudian ada poliuretan. Ini masuk ke dispensing head. Maka ini ada pencetaknya ya. Ini kalau dia dibuat lembaran. Poliuretan itu ada 2 jenis. Selain dari strukturnya tadi yang linear dan bercabang, dari bentuknya ya, ketika sudah jadi produk, baik itu produk intermediate maupun produk jadi, itu bisa terbentuk 2 jenis poliuretan. Yang pertama itu poliuretan lembaran. Poliuretan lembaran ya namanya aja lembaran, pasti bentuknya berupa lembaran. Suspensi poliol dapat diperoleh dengan cara melarutkan atau mensuspensi lignoselulosa dan sakarida dalam polietilen glikol atau polipropilen glikol. Nah, suspensi poliol yang diperoleh direaksikan dengan diisosianat dan zat pemelastis pada temperatur kamar sehingga diperoleh poliuretan yang pure. Ya, ini yang lembaran. Kita lihat bedanya dengan yang busa itu apa. Busa, larutan atau suspensi. Poliol dicampur dulu dengan surfaktan, katalis dan bahan lainnya, baru kemudian direaksikan dengan diisosianat. Ya, jadi urutan pencampurannya yang berbeda. Kalau larutan itu poliolnya
direaksikan dengan diisosianat dan zat pemlastisnya ini secara bersamaan. Tapi kalau busa larutan dan suspensi, poliol dicampur dulu dengan surfaktan, katalis, dan bahan lainnya. Ya, setelah tercampur, kemudian baru reaksikan dengan diisosianat. Bahannya sama ya, cuma urutan pencampurannya aja yang berbeda. Teknik pencampurannya yang berbeda. Ini jenis katalis dan penghambatnya ya. Katalisnya ini ada piridin ya, kemudian N,N ya, N,N itu maksudnya ya bisa ini ya, isomer struktur ya, bisa diganti 1,2 atau 1,3 ya. Dimetil benzilamin, kemudian N,N endoetilen piperazin. Garam logam atau senyawa organometaliknya ini ada bismut nitrat, BiNO3 ya. BiNO3 3 kali ya, karena bismut itu 3+ ya. Kemudian ada seng asetilaseton ya. Ini Zn, kemudian asetilaseton berarti senyawa keton ya. Asetil artinya dia C-nya 2 ya. C-nya 2, kemudian asetile ya. Asetila itu berarti dia ada ikatan rangkapnya berarti. Atau aseton cuma C-nya ada ikatan rangkapnya, C dengan C ada ikatan rangkapnya. Kemudian ada dibutiltin bilaurat. Ya. Ini senyawa turunan laurat ya ini. Penghambatnya ini apabila kondisinya asam, ya, ada Cl dan asam paratoluen sulfonat. Nah, ini kalau proses refinery-nya itu kurang bagus ya, itu bisa terjadi kondisi asam. Kemudian keunggulan poliuretan, ya, ini antara lain poliuretan itu tidak mudah robek, ya, lebih kuat daripada bahan karet. Nah, ini makanya dijadikan dashboard mobil juga ya, karena tidak mudah robek, lebih kuat dari karet ya. Kemudian tahan terhadap beberapa jenis bahan kimia. Tahan dan kuat terhadap gesekan. Ini kalau kena gesekan ini cukup kuat ya. Kemudian tidak mudah rusak. Yang kelima, mudah dicetak dan dibentuk dalam berbagai bentuk. Yang keenam, tidak mudah aus. Hal tersebutlah yang membuat bahan poliuretan tahan lama. Yang ketujuh, fleksibel dan mampu menyesuaikan dalam keadaan apapun. Jadi fleksibel ya. Fleksibel terhadap suhu rendah sampai dengan 0 derajat Celcius dan suhu tinggi sampai dengan 100 derajat Celcius ya. Untuk keadaan sehari-hari ya, misalkan 25 sampai 30 derajat Celcius pasti tahan ya kalau poliuretan. Kemudian yang kedelapan, mudah digunakan ya, cukup dengan menyemprotkannya saja ya. Ini mudah digunakan dan dibersihkan ya maksudnya itu. Ya, habis. Terima kasih. Ya, apabila ada pertanyaan bisa langsung via WhatsApp ya. Oh ya, videonya yang minggu kemarin belum selesai saya edit ya. Masih belum sempat ya. Nanti kalau sudah saya edit, saya kabari lagi lewat grup ya. Ya, terima kasih kuliah pada hari ini ya. Apabila ada pertanyaan, langsung tanyakan di grup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Hmm.